Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kami mohon maaf mengganggu waktu sebentar untuk kami bisa dapatkan informasi terkait penyaluran atau pembagian sapi yang merupakan salah satu program dari Pak Bupati dan Wakil Bupati kita. Bagian atau penyaluran sapi yang mungkin sementara ini sedang berjalan atau sedang dilaksanakan. Yang pertama Bapak mungkin Bapak sedikit menyampaikan kepada kami ini program namanya program apa Bapak, terus mungkin sasaran program ini kepada siapa, kemudian apa tahapan-tahapan yang dilakukan untuk melakukan program ini, terus jumlah sapi yang dibagikan berapa banyak, mungkin Bapak bisa kasih gambaran sedikit kepada kami. Kita mulai dari nama programnya namanya Program Bantuan Ternak Sapi atau yang disingkat TERASA, itu bagi masyarakat miskin di Kabupaten Timur Tengah Utara. Lalu targetnya tahun ini kita sebar 857 ekor. Kemudian progresnya sampai hari ini kita sudah distribusi ke 5 desa, yaitu di Desa Biru Natun, kemudian Desa Tamkesi, Desa Supun, Desa Oenaim, dan Jumat kemarin terakhir di Desa Pesena, Kecamatan Memok Timur, dengan jumlah sudah kemarin yang pertama 86 ekor, tambah yang terakhir 22 ekor, jadi 108 ekor. Kita ada sekian ratus desanya. Apakah semua desa itu mendapat jatah atau mendapat bagian untuk program ini? Dan kalau tidak mungkin juga bisa digambarkan kepada kami mungkin syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi sehingga program ini bisa turun ke masyarakat atau ke sasaran. Ya. Baik, terima kasih untuk syarat-syarat program ini. Itu yang pertama, itu dalam Perbup nomor 7 tahun 2022, kemudian dengan peraturan Bupati nomor 7 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program TERASA ini, disebutkan bahwa penerima yang pertama itu penerima manfaat program TERASA adalah perseorangan kepala keluarga yang masuk dalam keluarga miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan atau rekomendasi kepala desa atau lurah. Jadi data dasarnya kami dapat dari Dinas Sosial di DTKS. Kalau yang tidak ada di DTKS itu dimasukkan berdasarkan sesuai dengan rekomendasi kepala desa atau lurah. Lalu sebelum kami turun ke desa untuk verifikasi, itu kami dapatkan nama calon penerimanya itu dari kepala desa atau lurah. Nama-nama itu yang kemudian kami lihat di DTKS. Kalau tidak ada di DTKS, kami lanjutkan kepala desa atau lurah membuatkan rekomendasi. Itu yang syarat pertama. Kemudian yang kedua, penerima manfaat harus memenuhi persyaratan lain seperti dia adalah penduduk daerah yang sudah berkeluarga. Jadi penduduk di desa setempat yang sudah berkeluarga. Kemudian kategori keluarga sendiri sebenarnya itu ada suami dan istri, istri dan anak, suami dan anak, janda dan anak, duda dan anak, serta dibuktikan dengan akte perkawinan orang tua. Kemudian yang berikut, syarat berikut adalah penerima manfaat harus memenuhi persyaratan lagi, yaitu kepala keluarga yang tinggal menetap di wilayah desa setempat dibuktikan dengan KTP nasional dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Yang kedua, berprofesi sebagai petani dan bukan ASN, TNI, Polri, pensiunan, tenaga honorer, kontrak, perangkat desa, BPD, dan pengusaha. Kemudian syarat satu lagi yang lebih penting adalah calon penerima manfaat wajib memiliki kebun hijauan pakan ternak seluas 0,2 hektar sampai dengan 1 hektar. Itu beberapa persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima. Baik Pak,
Jadi sesuai persyaratan yang sudah Bapak gambarkan tadi, apakah dari petugas dari dinas peternakan setelah dapatkan data itu, apakah ada semacam survei ke lapangan untuk memastikan bahwa oh ini layak menerima, kemudian sesuai persyaratan tadi yang Bapak katakan bahwa harus memiliki lahan hijauan pakan ternak. Apakah ada dari petugas yang turun untuk pastikan bahwa oh data ini betul-betul sudah real atau betul-betul orang ini yang harus mendapatkan program ini, atau bagaimana Bapak? Melalui tahap survei lapangan atau apa, mungkin Bapak gambarkan apa yang dilakukan oleh petugas dari dinas peternakan terkait data-data yang sudah dikasih gitu. Terima kasih. Jadi setelah data kita dapatkan dari kepala desa atau lurah, di dinas kami bentuk ada 4 tim verifikasi. Yang kemudian 4 tim ini bertugas untuk turun di desa atau kelurahan dan memverifikasi nama-nama yang sudah dikasih itu. Apa yang diverifikasi? Yang pertama diverifikasi administrasinya, KTP-nya ada atau tidak, kartu keluarga ada tidak, sesuai atau tidak. Kemudian yang kedua baru kita verifikasi lapangannya. Kita verifikasi lapangannya, kita lihat kondisi pakannya. Betul dia punya pakan tidak? Kalau disebutkan setengah hektar, betul tidak dia setengah hektar punya pakan ternak? Dan itu kami 4 tim di Dinas Peternakan ini sudah bekerja dari bulan Juni atau Mei. Dari bulan Mei kita bekerja, dan itu sampai bulan Juli, bahkan kemarin sampai pertengahan Agustus kami masih bekerja untuk memverifikasi semua calon penerima yang telah diberikan oleh kepala desa atau lurah. Dan yang kami utarakan di sini juga bahwa 4 tim ini datang sampai ke desa, jadi lihat langsung, tidak sekedar mendengar dari kepala desa atau lurah bahkan camat. Jadi seperti itu. Apakah tidak merata? Maksudnya untuk program ini tidak masuk merata untuk seluruh desa yang ada, hanya desa-desa tertentu saja, Bapak? Atau mungkin ada kriteria khusus atau bagaimana, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kemarin dari Dinas Peternakan itu setelah berdiskusi dengan Bapak Bupati, kita mendapat petunjuk untuk desa-desa ini tersebar di 24 kecamatan. Di 24 kecamatan, lalu satu kecamatan itu satu desa. Kemudian kecamatan yang jumlah desanya banyak itu ada 4 kecamatan. Itu masing-masing dapat 2 desa. Seperti di Boki Selatan itu dapat 2 desa, Miomahfo Timur 2 desa, Insana 2 desa, dan Miomahfo Barat 2 desa. Sehingga awalnya itu totalnya ada 28 desa. Nah, setelah kita lakukan verifikasi, ternyata syarat-syarat kepemilikan lahan pakan ternak yang dipersyaratkan dalam PRUP itu di semua desa itu tidak memenuhi atau tidak memenuhi jumlah yang kita tentukan. Sehingga waktu itu dari 28 desa kami survei lagi, kami verifikasi lagi ke desa lain. Misalnya di kecamatan Kota itu kami di Kelurahan Mobeli. Di Mobeli kami hanya dapat 4 kakak. Hanya dapat 4 kakak, akhirnya kami kembangkan lagi di Kelurahan Benpasi, Sasi, Tubuhu, Bansone, baru kita dapatkan jumlah yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian juga Insana Barat tadinya hanya desa Lapeom, kemudian berkembang lagi ke desa Usapinonot. Kemudian Biboki Moenleu tadinya di Matabesi, berkembang lagi ke dari Tunbes, awalnya dari Tunbes berkembang lagi ke Matabesi. Lalu Bikomi Selatan itu awalnya di Maurisu Utara, tapi di sana tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan, pakan tidak ada. Kemudian dikembangkan lagi ke beberapa desa yang ada di Bikomi Selatan, sehingga akhirnya dari 28 desa berkembang menjadi 38 desa, dan ini kita sesuaikan dengan peraturan bupati. Kita buat lagi peraturan bupati untuk menyesuaikan jumlah desa dari 28 menjadi 38 desa.